Orang akan tetap membuang sampah plastik karena plastiknya tidak laku di bank sampah. Artinya antara varian plastik yang tidak bisa didaur ulang tidak laku di bank sampah, akhirnya walaupun ada bank sampah yang sudah berumur 10 tahun bahkan dapat juara nasional, tetapi desa atau RT atau lingkungannya masih kotor. Yang ketiga, persoalan sampah sesungguhnya adalah persoalan memilah di sumber. Di dalam undang-undang kita sangat minim sekali mengatur dan peraturan di bawahnya saling tubrukan. Pastikan sampah itu terpilah di sumber antara organik dan anorganik. Itu aja menurut saya dua. Sebelum kita ngomong tentang sampah spesifik, apakah limbah B3 dan yang lain sebagainya. Harusnya kita mutlakkan di setiap keluarga itu mengurus sampahnya sendiri. Bagi saya organik tidak ada persoalan. Tidak terlalu serius persoalannya. Kalau ada misalnya sisa daun, kalau ada sisa buah, apa persoalannya? Yang masalah adalah plastik. Yang masalah adalah plastik yang bergabung dengan organik. Jadi kalau metana bergabung dengan mikroplastik, dia pasti bau. Dan itulah yang menyebabkan tidak terurai di TPA kita. Dan akhirnya membuat kita berapa hektar butuh TPA. Tiap hari menambah TPA. Kalau organik dan plastik digabung, kita akan tidak pernah bisa menghadapi tumpukan sampah. Yang terakhir pimpinan, memang sudah saatnya undang-undang ini karena sudah berumur 14 tahun, sudah saatnya direvisi. Mungkin itu, terima kasih pimpinan. Secara hukum, Indonesia punya aturan tegas soal sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 sudah mewajibkan kita untuk memilah sampah dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Tapi, kenapa di lapangan ceritanya berbeda? Dalam sosiologi hukum, ada konsep yang namanya law in books versus law in action. Hukum di atas kertas mewajibkan kita untuk memilah sampah organik dan anorganik. Tapi dalam praktiknya law in action, hukum ini seringkali tidur. Kenapa? Ayo kita wawancarai salah satu narasumber. Selamat siang Ibu. Ya siang. Ibu, aku mau nanya sedikit tentang sampah. Kalau biasanya sampah di sini itu dipisah nggak sih antara sampah organik sama anorganik? Kalau saya pribadi itu sampahnya dipisah, ada organik itu dipisah. Tapi kalau udah nyampe TPI ya seperti ini semuanya itu bersatu padu antara anorganik, organik, semuanya disatuin. Karena mungkin kesadaran masyarakat itu kurang paham, jadi sampahnya itu disatuin. Lagian kalau misalkan sekarang kan ada yang suka truk pengambil sampah itu ya. Jadi ketika diambil sampahnya itu dibagi-bagi antara organik, anorganik gitu. Jadi sebenarnya kalau kita nggak dipisahin juga nggak masalah sih, karena pengambil sampah itu dia dibagi-bagi setelah dimasukin ke bak sampah. Tapi alangkah baiknya kita itu bisa membagi antara organik, anorganik seperti itu. Tapi Bu, biasanya kalau sampah di sini itu disatuin atau dipisah? Kalau di sini disatuin. Oh disatuin. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Nah, ini dia masalahnya. Ada faktor struktural masyarakat merasa hukum tidak efektif karena sarana pendukungnya seperti truk sampah yang tidak punya sekat pemisah itu tidak ada. Selain itu, ada masalah kesadaran hukum. Di sosiologi hukum, ketaatan itu muncul kalau ada sanksi yang nyata. Di lingkungan sini, gak ada denda kalau nggak memilah sampah. Tapi uniknya, sanksi sosial justru terasa lebih sosial kontrol atau pengendalian sosial. Misalnya, kalau ada warga yang buang sampah sembarangan dan ditegur di grup WA RT, dia bakal lebih malu daripada sekadar tahu ada undang-undang yang melarangnya. Inilah yang disebut hukum non-formal yang bekerja di masyarakat. Jadi, sosiologi hukum mengajarkan kita bahwa hukum bukan cuma soal pasal-pasal, tapi soal bagaimana manusia, aktivitas, dan budaya saling berkaitan.